Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, yang dirahmati Allah. Video kali ini, membahas mengapa kita sering mengalami sakit, apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang sering sakit, dan bagaimana cara meminimalisirnya. Selama ini kita selalu mendapat informasi, kalau ingin sehat harus melakukan beberapa hal misalnya menjaga makan, menjaga kebersihan, dan pola hidup sehat yang lain, sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Tetapi benarkah, yang menyebabkan kita sehat atau sakit adalah hal-hal yang sudah disebutkan, ataukah ada faktor lain? Simak video ini hingga akhir, agar tidak tersesat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Saudaraku yang dirahmati, siapa sih orangnya yang gak kepingin selalu sehat? Semua orang pasti menginginkannya, tetapi ada sebagian orang yang sering sekali menderita sakit. Entah sakit ringan atau berat, sementara ada sebagian lagi orang yang jarang sekali mengalami sakit. Lantas, apa yang membedakan antara orang satu dengan yang lainnya, jika kita sudah mengikuti standar yang dipakai oleh kebanyakan orang, terutama yang kita dengar dari berbagai kalangan yang kita anggap kompeten di bidang kesehatan? Mengenai cara hidup sehat tetapi kenyataannya kita masih sering sakit. Berarti ada yang salah dengan informasi yang kita terima dan kerjakan selama ini. Jika Anda menganggap menjaga pola makan atau hidup bersih adalah cara terbaik menghindari sakit, maka Anda salah. Mengapa? Jika hal itu yang Anda jadikan tolak ukur kesehatan, maka para gelandangan, ODGJ, dan orang-orang yang notabene tidak menjaga makan dan kebersihan, seharusnya yang selalu sakit dan memenuhi vaskes. Tetapi kenyataannya, malah orang-orang yang katanya selalu menjaga makan dan hidup bersih dan pola hidup sehat lainnya yang memenuhi fasilitas kesehatan. Lantas apa, sesungguhnya yang membuat kita sering sakit? Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Jadi musibah-musibah yang menimpa kita, apapun itu, adalah balasan bagi kita atas kemaksiatan dan dosa yang telah kita lakukan. Musibah yang kita alami apapun itu, termasuk sakit, adalah karena perbuatan kita. Yang menyebabkan kita sering sakit adalah apa yang kita pikirkan, yang terwujud dalam tindakan yang kita kerjakan. Itulah yang menjadi biang kerok terjadinya sakit. Proses terjadinya sakit ketika kita memikirkan sesuatu hal negatif atau maksiat. Maka terjadi ketidakseimbangan dalam otak, yang mengakibatkan perintah yang kacau sehingga menyebabkan terganggunya kinerja hormon dalam tubuh. Yang berakibat, suplai darah dan oksigen ke organ-organ kita terganggu, yang berakibat organ-organ tidak bekerja secara maksimal sesuai fungsinya. Tetapi mengapa kita tidak selalu sakit? Padahal banyak di antara kita yang selalu memikirkan dan melakukan tindakan yang nyaris sama setiap harinya. Bukankah seharusnya kita selalu menderita sakit kalau seperti itu? Sakit yang kita alami, datang pada saat yang tidak bisa kita prediksi. Kadang kita mengalami sakit dalam jarak waktu yang dekat, tetapi kadang juga dengan tenggang yang lama, atau bahkan sebagian orang hampir tidak pernah sakit. Lantas, apa yang menyebabkan hal itu? Ini pendekatannya. Datangnya sakit kepada kita butuh suatu pemicu. Dan apabila pemicu itu sudah mengenai tubuh kita, pada saat itulah kita mulai merasa sakit. Lantas, apa yang menjadi pemicunya? Ketika kita memikirkan sesuatu yang negatif, apalagi dilanjutkan dengan mewujudkan hal negatif itu dalam tindakan atau perbuatan. Apapun yang kita pikirkan dan kita kerjakan, baik itu negatif atau positif, akan memancarkan gelombang elektromagnetik ke alam semesta ini. Dan pada saatnya, gelombang yang kita pancarkan tadi akan memantul dan kembali kepada kita. Jika yang kita pancarkan positif, maka yang akan kembali kepada kita positif. Begitu juga sebaliknya, jika negatif, maka yang kembali kepada kita juga negatif. Cuma, kapan gelombang itu akan kembali kepada kita, itu yang tidak bisa kita prediksi. Sehingga kapan kita akan sakit tak bisa kita prediksi.
Semua menjadi hak prerogatif Allah. Saudaraku yang dirahmati, itulah faktor utama yang menyebabkan kita sering mengalami sakit. Di samping faktor yang selama ini kita yakini yakni makanan, kebersihan, dan pola hidup sehat lainnya. Agar tidak gampang sakit. Yang pertama, selalu pikirkan hal-hal positif dalam hidup Anda. Kedua, lakukan perbuatan-perbuatan positif dalam hidup Anda. Setelah itu rasakan perubahan dalam tubuh Anda. Anda akan merasa segar, sehat, dan gak gampang sakit. Lantas bagaimana, jika sudah terlanjur melakukan perbuatan negatif? Adakah jalan, agar gelombang yang dipantulkan bisa kita hindari? Tidak ada jalan atau cara lain, selain bertobat dengan sungguh-sungguh dan meminta ampunan kepada Allah atas semua kesalahan yang telah kita kerjakan. Karena hanya Allah yang mampu merubah apa yang akan terjadi pada makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.